Ya, bintang kolbu dulu ya. Silakan bintang kolbu. Oke, malam semuanya. Malam. Agamanya Katolik ya? Enggak, saya Protestan, Timothy Ortodoks. Kristen Protestan, Kristen Katolik gitu ya? Saya bukan Katolik, Pak. Saya Protestan. Ya, Timothy ini Ortodoks. Ada Oh apa? iya Mau iya. tanya apa? Begini, kalau Protestan itu kan sama kitabnya Injil ya? Ya, kitabnya Katolik, Ortodoks, Protestan itu sama, Pak. Cuma di Protestan Deuterokanonika nggak ada, itu aja. Injilnya Katolik, Protestan, Ortodoks itu sama. 4 Injil sinoptik itu sama. Kristen manapun tetap 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sang Injil itu Yesus sendiri. Kitab Injil itu kesaksian mengenai Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada di Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Maksudnya kayak gini, kalian kan mempercayai kitab Injil. Eh, Pertanyaannya, kalian pernah nggak baca-baca Al-Quran gitu, Ngapain mencoba kami cari. ngapain kami baca itu, Pak? Itu kitab di abad ke-7 kok, yang dari luar Israel. Maksud, iya, karena kan Islam itu kan istilahnya Al-Quran itu kan turun yang terakhir. Gini Jadi gini seperti, gini, Pak. Gini, Pak. ya, Kitab sucimu itu tidak turun di Israel, Pak. Dan ingat, Pak, di dalam iman Abraham, nggak ada tuh kitab suci yang diturunkan, Pak. Taurat itu ditulis Musa, Pak. Bukan diturunkan Tuhan ke Musa, bukan. Ditulis Musa. Nah, kitab Jabur, Mazmur, ditulis Daud, Pak. Dan ada sebagian ditulis Musa. Nah, kitab Injil, itu ditulis oleh para rasul, nggak ada diturunkan dari langit. Nah, kalau kitab Bapak itu diturunkan dari langit. Itu pun di tanah Arab, bukan di dalam ya, Israel. sama lah. Padahal, Kalau kalau konsep dengar turunnya dulu, itu dengar sama. dulu. Iya, Dengar dulu, ya. Padahal dalam Mazmur 147, Tuhan tidak memberikan hukumnya kepada di luar Israel. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa kamu tidak baca kitab kami? Karena tidak memenuhi standar. Standar kebenaran yang harus diadopsi menurut hukum perjanjian, apalagi apakah perjanjian baru. Jadi untuk apa kami baca? Nggak bermanfaat bagi kami, Pak. apakah Gitu. eh, Nggak ada Ibrahim manfaatnya bagi kami. apakah Ibrahim ataupun Musa pernah Kan mengabarkan. Ibrahim, Abraham, bukan Iya, Ibrahim. kalau di kita Ibrahim, kalau di situ Abraham. Ya, ayahnya Ibrahim siapa, Pak? Di agama Bapak? Kalau di agama kami, kalau sesuai Al-Quran itu namanya Azer. Azer itu berbeda. Kenapa? Abraham di kami, di Yahudi, Kristen, nama ayahnya itu Terah. Jadi jangan Kak, sama-samakan. Jadi Ibrahim, Abraham ya Abraham. Nama bapaknya aja beda, Pak. Ya, Azer dengan Terah itu udah beda jauh itu. iya, istilah oke lah. Jadi kalau misalnya Enggak, Abraham ini, jangan dioke-okekan, beda itu. Ya, ya Abraham bukan terserah lah. Ibrahimmu. Ya udah, kalau kita ngomongin Abraham, kalau misalnya Abraham kan utusan juga, ataupun Musa juga sama kan seperti Abraham. Abraham itu Apakah bapak orang percaya, bukan nabi. Abraham itu apa? Abraham Bapak itu orang bukan nabi, percaya. Pak. Hmm, iya Abraham itu iya iya. bukan nabi. Oke lah. Kalau misalnya Pak Abraham ini atau Pak Musa gitu, kayak gitu istilahnya. Musa Kan ya, Musa. Lalu iya, kan mereka kan menuliskan Alkitab. menuliskan Mereka, kitab. iya Alkitab itu Alkitab kumpulan mereka, kitab. kitab kitab Jabur ataupun kitab Taurat mereka. Apakah dalam kitab Taurat mereka itu pernah dikabarkan akan muncul seorang Tuhan yang bernama Yesus misalnya atau gimana? Ada. Ada. Keluaran 6 Silakan. ayat 2. Ya, Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tentang namaku, Hashem, aku belum menyatakan diri. Dan Yesus mengaku apa? Yohanes 17 ayat ke-6. Bapa permuliakanlah namaku, di mana namaku yang telah aku nyatakan dirimu dalam diriku. Berarti Yesus menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kepada Nabi Musa. Musa. Ya. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada Tuhan yang akan ada, baik itu dalam kitab Taurat, apalagi Yesaya 9:5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan dan semua orang akan menyebut dia sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor. Jadi Bapak mau melihat dalam perspektif sebelum Injil turun, kalau Bapak mengatakan Injil itu turun ya, itu sudah dinubuatkan Yesus sebagai Tuhan dan Ilah, sebagai Tuhan dan Allah. Kenapa orang Yahudi tidak mengikuti Ya Injil? itu, Kalau kayak ya gitu. itu menggenapi yang dikatakan dalam Yesaya pasal 3, bahwa lembu mengenal pemiliknya, bangsa Israel tidak. Ya sebenarnya mereka sudah disindir oleh Allah sendiri, bahwa mereka tidak mengenal Allahnya. Padahal dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam tafsir-tafsir ya, umpama kalau kita lihat dalam Dead Sea Scroll, itu dikatakan Mesias itu, surga itu tunduk kepada dia. Maksudnya yang makhluk-makhluk surga tunduk kepada Mesias. Itu dalam naskah Qumran loh Pak. Bukan Quran ya, Qumran. Naskah-naskah tafsiran orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang Mesias yang ilahi. Atau yang dikatakan sebagai Mesias itu im yolid el et hamasiyah. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Ini bukan kelahiran dalam pengertian lahir beranak, siapa bidanya, nggak seperti itu. Tapi kelahiran ilahi di mana firman itu keluar dari diri Allah. Jadi Yahudi yang mana yang Bapak mau tanya sama Rabinik? Mereka aja Murid Yesus munculnya saya belakangan. Yahudi semua kok. Cuma Iya. kitab Taurat itu kan setahu saya, sekalipun Taurat nih misal nih mengemas Islam, karena kan Taurat itu setahu saya sudah peradabannya itu sudah lebur. Bahkan kitab Taurat itu pada era zaman Uzair, Nabi Uzair, kitab Taurat itu sudah habis. Uzer itu Karena siapa ya? peradaban- Nabi Uzer itu siapa? Esra. Oh, Esra ya. Esra. Kalau di situ Esra ya. Pada zaman setelah kepergian Sulaiman, Salomon gitu kan. Kan itu kan ada Raja Bukhtanasor yang menghabiskan peradaban Yahudi sehingga buku atau kitab Taurat itu hancur lebur bersama warga-warganya. Itu dari mana Salinannya Anda masih mendapat ada, kitab Pak. Taurat itu? Salinannya ada dalam Septuaginta. Nggak ada. Nggak Ada. ada. Loh, Gini, Pak. Nggak ada yang Kalau Bapak nggak ada yang meragukan, kehafal kitab Taurat pada kala itu Yakin. selain Uzair Yakin. itu. Sefaria itu 72 rabi-rabi loh yang mencatat ulang loh. Itu data Yahudi sendiri Pak dalam Sefaria Pak. Iya, ya itulah pembohongan publiknya Sefaria itu. Nah kok pembohongan? Gini. Lalu naskah Qumran yang ditemukan itu? Kalau Itu misalnya pembohongan lagi. siapa tadi Gini Pak yang Bintang, menemukan? Pak Bintang. Umpama kalau seandainya naskah itu telah lebur, berarti gagallah apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Surah Al-An'am 115. Allah menjaga kalimat-kalimatnya. Kok dia bisa gagal menjaga Taurat? Apakah Allah itu lemah? Atau surah Al-Araf 158 yang mengatakan bahwa kami menjaga firman-Nya. Padahal Buya Hamka, bukan Buya Hamka, dalam buku-buku tafsir ulama klasik, Taurat itu tidak dipalsukan, Taurat itu tidak hilang. Yang dipalsukan itu Talmud. Itu pendapat Buya Hamka. Nah, jadi kalau Bapak mau ngekeh mengatakan Taurat itu telah lebur, Taurat itu telah dipalsukan, Taurat itu telah hilang, Bapak harus pertanyakan kepada hakikat Allah. Bagaimana mungkin dia membiarkan firman-Nya itu bisa hancur lebur dan hilang? Bahkan kalah sama ahlul kitab seperti kami, Pak. Itu yang dikatakan itu adalah Al-Qur'an. Nahnu nazzalna Itu tanda dzikra kurung. wa inna lahu lahafidhun. Itu tanda kurung, Pak. Itu tanda kurung. Al-Qur'an, firman Allah yang Al-Qur'an. Memang kalau misalnya Taurat ini Allah jaga. Tapi kalau untuk yang sekarang Taurat itu yang ditulis oleh oleh Musa itu tuh hancur oleh peradaban Bukhtanasar. Gini Pak, kalau Bapak mengartikan surah Al-An'am 115 sampai 116 itu hanya kepada Al-Quran, pertama, itu menggunakan tanda kurung. Tanda kurung. Kedua, kalau Bapak mengatakan bahwa Allah hanya menjaga Al-Quran, berarti Allah pilih kasih. Taurat dibiarkan dihancurkan. Taurat dibiarkan dipalsukan oleh ahlul kitab. Injil bisa dipalsukan oleh ahlul kitab seperti kami. Al-Quran tidak, berarti Allah pilih kasih. Padahal dalam rukun Islam mengatakan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Taurat, Jabur, Injil, dan juga Al-Quran. Kok bisa-bisanya dipalsukan oleh ahlul kitab dan bisa dileburkan oleh ahlul kitab? Begini, di ayat belum. Yaudah. Bahkan begini, dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani, sebelum pra-sahabat, Al-Quran sendiri itu beragam mushaf. Bahkan yang dipilih Nabi Muhammad 4 orang, ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Habis itu siapa itu? Yang menambah 2 surah itu lagi. Ada 4, tapi tidak ada Zaid. Tidak ada mushaf dari Utsman. Lalu dibakar. Siapa yang membakar itu? Khalifah kalian.
Seandainya ada pembakaran Taurat yang terjadi pada dalam kitab Deuterokanonika, itu serangan dari luar. Karena sedang dikepung, sedang dijajah. Itu bukan kehendak kami sebagai ahli kitab. Bukan para pendahulu kami sebagai ahli kitab yang mau itu terbakar. Tapi karena dijajah. Zaman kalian dibakar. Zaman kalian dibakar. Bahkan ada perbedaan Masaf Utsmani. Pra-Utsmani, Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan Ubay bin Ka'ab berbeda dengan Jism, berbeda juga dengan Zaid bin Sabit. Jadi Bapak harus kritis terhadap kitab Bapak juga, Pak. Jangan cuma Mengenai kepada kitab kami. gini, mengenai pembakaran itu tuh mereka membedakan antara hadis. Udah dibakar. Udah dibakar. Udah ya. Kalau udah dibakar sudahlah, terbakar begitu saja. Gitu. Ya. Banyak yang mau tanya, Pak. Ya, silakan Pak Harul. Selamat malam. Shalom, Pak. Selamat malam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Selamat malam. Ya, malam, Pak. Ada kok suaranya. Ya, saya mau bertanya nih. Saya Muslim nih. Oke, silakan. Saya mau bertanya. Menurut keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu kan Tuhan Betul. dan dia berada di surga. Ya, Yesus itu transenden, ada dimanapun. Karena dia adalah transenden. Makanya Tuhan Yesus berkata, 1-2 orang memanggil namaku, aku ada di sana bersama dengan mereka. Lalu? Ya. Pertanyaan saya adalah sebelum adanya makhluk, Ya. Yesus di mana? Sebelum adanya surga, neraka, sebelum adanya kita nih makhluk hidup, sebelum adanya langit, bumi, dan seluruh isinya, Yesus itu berada di mana? Di dalam hadirat Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada." Nah, jadi Yesus di mana? Menurut ucapannya sendiri, dia di dalam hadirat Bapa, di dalam Sang Bapa. Dia tidak di mana-mana. Di dalam Sang Bapa yang Nah, adalah Allah yang esa itu. di dalam Sang Bapa, berarti kan di situ bertempat, ya enggak? Jadi dia di dalam Sang Bapa dan Sang Bapa itu memenuhi segala sesuatu. Jadi Yang di saya tanya itu mana? sebelum adanya makhluk gitu ya, Iya, dia berada di mana gitu. di dalam Bapa. Nah, Bapa itu di dalam Bapa, sebelum ada kata di dalam Bapa, Yesus di mana? Nggak ada, Pak. Yesus itu kekal, Pak, di dalam Bapa. Yesus itu akal budinya Bapa. Kalau Bapa itu kekal dan Bapa itu transenden, Bapa itu memenuhi segala sesuatu, maka Yesus pun demikian. Karena Yesus berkata, aku di dalam Bapa. Nah, Sang Bapa itu tidak kelihatan dan tidak terhampiri. Ya, Maka di Kristus dalam, pun, maka ya, Kristus pun tidak terhampiri dan tidak kelihatan. maksudnya di dalam itu kan tempat. Yang saya Ya, di tanyakan itu dalam sebelum, Bapa, di dalam Bapa itu merujuk kepada eksistensi dan esensinya, Pak. Izin nambah maksud saya Kak itu Ya. Izin sebelum nambah Kak Elia. Gini Pak sebelum Fahrul, adanya, apakah karena ketika tunggu, apakah ketika Mas Elia mengatakan di dalam Bapa Anda memberikan itu tempat, betul nggak? Hmm. Sepakat nggak? Kalau itu adalah tempat, Pak Fahrul. ya kan dia bilang itu di dalam. Nah, Oke, kalau sebelum ada di dalam itu Yesus di mana gitu. nah tadi Bapak sempat menyanggah apa yang disampaikan oleh Mas Elia, kata di dalam itu menunjukkan tempat. Padahal Allah sendiri menurut Islam itu berada di atas langit. Bahwasanya Oh Allah ya. ada di atas langit, di Jadi atas begini ars. Pak. Pertanyaan begini, tunggu. Kalau Anda sempat ngekeh mengatakan Yesus di dalam Allah itu adalah tempat, bagaimana dengan Allah yang di atas langit? Berarti Allah Padahal di bertempat dalam juga dan dong. di atas itu sama-sama preposisi loh. Ya, Iya. ya. Hmm. Ini Memang bukan buku kafir. Ini buku Ustadz Firanda, ya. Ustadz Itu buku Firanda Ustadz ya Firanda. itu termasuk Ustadz Wahabi yang memang meyakini Allah itu bertempat di langit. Begini,
Tapi itu dalam Al-Quran Saya, juga, istawa dan istaulah itu ya hanya dengerin dikembangkan Pak. oleh kaum Mu'tazilah. Ya saya mau jawab itu. Saya umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. meyakini bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Memang dalam Al-Quran surat Toha ayat yang kelima ada ayat yang berbunyi Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah itu bersemayam, Allah itu istawa di aras. Nah, istawa itu maknanya bukan cuma satu, Pak. Ya, maknanya bisa menguasai. Oh, Pulang aja bisa kau. menguasai. Saya tidak mau bahas agamamu di sini. Kami mau bahas Alkitab. Ya, Sorry ya Mas, lanjutkan sorry ya dulu. Mas Elia kalau saya bahas agama lain karena kalau Nggak tanpa apa-apa, seperti nggak apa-apa. Itu dia komparasi. Maksudnya yang kamu sampaikan itu kan komparasi dengan mereka. Cuma dianya kepanjangan. Saya nggak mau bahas imannya dia itu nggak penting, nggak ada gunanya bagi saya. Gitu ya ya. intinya untuk yang mendengar tadi silakan baca kitab Imam Al-Asy'ari dalam buku Maqalat Al-Islamiyin. Pandangan terhadap Allah di atas artinya menguasai itu pandangan kaum Jahmiyah. Ya, itu Imam Asy'ari sendiri. Padahal katanya Ahlussunnah. Aliran Mu'tazilah dianggap yang dimaksud dan Allah bersemayam istawa di atas arsy itu dia berkuasa. Istaula. Itu kaum Mu'tazilah. Berarti kamu berpaham Mu'tazilah tapi mengaku Ahlussunnah. Sekian. Ya. Jadi itu standar ganda bagi mereka ya. Iya, bahkan ini menjadi polemik Kak Elia. Polemik di antara sesama Islam. Saya menanyakan tentang nabi-nabi palsu itu kan yang di Alkitab itu kan tidak menunjukkan, tidak tertulis itu nabi palsu itu tertuju dengan siapa. Saya mohon penjelasannya aja. Ya, nabi-nabi palsu itu pokoknya yang dalam Alkitab Yeremia 23 ayat 15 adalah nabi-nabi yang akan Tuhan hukum karena mereka mengajarkan ajaran sesat. Ya, memang tidak dirujuk especially kepada siapa. Tuhan tidak merujuk itu, tetapi Tuhan beri tandanya. Tanda yang pertama, dia dari luar Israel, dan ini sering bersangkutan, dia dari luar Israel. Yang kedua, ya kalau kita melihat dari Yeremia itu dia mati diracun, ya karena Tuhan meracun orang-orang yang menyalahgunakan namanya dan tidak mengenal dia, ya. Dan yang ketiga, dia menolak Yesus. Karena para nabi, arti nabi dalam bahasa Ibrani, nabi itu adalah pelihat. Dan para nabi itu bernubuat mengenai Kristus, Mesias yang akan datang. Nah, jadi kalau ada nabi dan para nabi di perjanjian lama itu bernubuat tentang kelahiran dan kematian dan kebangkitan Mesias itu. Ya, makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan nubuatan para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi tujuan para nabi itu bernubuat mengenai Mesias. Mengenai lahirnya di mana. Mika mengatakan dia lahir di sini, Yeremia mengatakan dia seperti ini, Yesaya mengatakan dia matinya begini. Penulis Mazmur mengatakan dia akan dipaku, ya. Gitu. Dia harus dari Yehuda. Nah, para nabi itu bernubuat mengenai dia. Lalu kalau ada nabi menyangkali kematian Yesus dan mengatakan Yesus tidak tersalib, nabi palsu. Itu jelas. Ya, entah apalah dia bilang, entah itu apalah apa segala macam ngeles-ngelesnya, itu nabi palsu. Itu ciri nabi palsu. Menolak Kristus, nabi palsu. Makanya dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun salah seorang di antara kami atau malaikat yang dari surga memberitakan Injil yang lain, Injil yang benar itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu kabar sukacita bagi kita. Lalu kalau ada orang dari negeri antah berantah mengatakan Yesus tidak salib, nabi palsu. Itu sudah sangat-sangat palsu. Ya, jangan percaya ya. Gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya mengukur nabi palsu. Yang ketiga, nabi palsu itu tidak bermoral. Iya. Ya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar, yang melawan ketentuan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, apa yang telah Yesus katakan, misalnya perjanjian lama orang berpoligami, lalu Yesus datang sebagai anak tunggal Bapa mengatakan poligami tidak boleh, satu laki-laki satu perempuan. Lalu tiba-tiba nabi palsu pasti mengatakan boleh poligami lagi.